Dan receiver apa ya yang bagus dan paling cocok buat saya? Itu adalah pertanyaan template yang sering ditanyakan oleh pembeli ataupun penonton channel Tamtam Boys. Pertanyaannya kelihatannya sih simple dan mudah, tapi sebenarnya kita juga bingung buat menjawab, karena memang receiver yang paling bagus atau cocok itu tiap orang berbeda-beda. Nah, ini yang kebanyakan orang tidak tahu. Makanya khusus di video kali ini kita akan membahas detail persoalan itu. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi di video kali ini kita khusus akan bahas soal pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pembeli ataupun penonton channel Tamtam Boys, yaitu pertanyaan receiver apa yang paling bagus dan paling cocok buat saya. Nah, saya ini adalah tiap orang berbeda-beda ya. Jadi makanya kalau menjawab saya nggak bisa general atau umum ya. Jadi memang harus tahu satu persatu. Dan tiap orang juga punya kesukaan dan kebutuhan masing-masing. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli receiver parabola. Karena memang pertanyaan tadi itu kebanyakan ditanyakan oleh orang-orang yang itu ingin membeli receiver parabola. Nah, untungnya Tamtam Boys ini selain sebagai konten kreator di channel YouTube, kami juga menjual perlengkapan dan peralatan parabola di online shop. Jadi makanya kami sudah sering bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang receiver apa yang paling bagus dan paling cocok. Jadi memang konten ini dibuat berdasarkan pengalaman tanya jawab dengan pembeli di toko online Tamtam Boys. Jadi sebenarnya masih banyak ya orang-orang yang itu mau membeli receiver parabola, tapi mereka masih belum paham atau masih awam dengan dunia parabola. Dan tidak hanya itu, bahkan setelah mereka beli pun juga masih banyak pertanyaan. Apalagi yang biasanya sering terjadi itu adalah mereka belinya barang di tempat lain atau penjual lain, tapi konsultasinya di Tamtam Boys. Nah, ini berarti menunjukkan masih banyak penjual juga yang itu asal jual produk tanpa ada edukasi ke pembelinya. Nah, karena banyaknya permasalahan seperti ini yang tentu bikin resah ya, terutama keresahan buat penjualnya. Sering ditanya-tanyai tentang receiver apa yang paling bagus atau yang paling cocok. Makanya ini kami buatkan konten agar dapat mengedukasi para pembeli yang masih awam tentang parabola. Nah, menurut pengalaman kami sebagai penjual ya, jadi di sini kebanyakan pembeli itu ada dua tipe. Yang pertama adalah pembeli yang belum punya parabola. Nah, biasanya pembeli tipe ini masih sangat awam atau baru pertama kali coba untuk pasang parabola. Terus ada yang tipe kedua, yaitu pembeli yang sudah punya parabola. Jadi mereka sudah punya parabola, sudah pernah nyoba receiver parabola, tapi pingin ganti receiver atau pingin ganti antena parabola. Tapi tentunya informasi soal receiver, antena parabola mereka juga masih sangat awam, karena sebelumnya yang memasangkan adalah teknisi. Nah, dari dua tipe ini akan kita bahas satu persatu. Saya mulai dari yang tipe pertama, yaitu pembeli yang belum punya parabola. Jadi di sini pembelinya ingin nonton tayangan parabola atau ingin memasang parabola untuk pertama kalinya. Biasanya pertanyaan yang sering masuk itu adalah, "Gan receiver ini bisa nonton siaran apa aja? Gan receiver ini bisa dipakai di kota saya, misalnya di Gorontalo. Gan apakah receiver ini siarannya gratis atau berbayar? Gan apa receiver ini bisa pakai antena TV biasa?" Dan lain sebagainya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan pembeli yang seperti ini, pasti dari tim Tamtam Boys itu akan selalu menanyakan beberapa hal, dan inilah yang harus diperhatikan untuk si pembeli. Jadi biasanya pertama kami tanyakan dulu, apakah sudah punya parabola ataukah belum? Jika jawabannya belum, maka sebelum membahas pemasangan tipe parabola, LNB dan selainnya, saya tanyakan dulu seperti poin-poin di bawah ini. Mau nonton channel apa aja? Di sini pembeli harus menjelaskan siaran yang mau ditonton apa aja. Misal mau nonton siaran lokal saja, yang penting gratis. Namun kami tanya lebih detail lagi. Contoh channel favorit yang mau ditonton apa? Misal ternyata ingin nonton HBO atau siaran bola Liga Inggris. Terus kami sampaikan bahwa siaran tersebut tidak gratis. Siaran itu berbayar. Memang untuk awal-awal kadang provider memberikan free 1 bulan atau lebih untuk paket tertentu. Setelah free-nya mesti harus bayar tiap bulan.
Kembali lagi di masalah tadi ya, jika channel yang ditonton itu berbayar, maka kami sampaikan bahwa tidak bisa gratis, itu channel berbayar. Jadi kami tegaskan lagi mau nonton channel berbayar atau gratisan. Jika masih ingin gratisan, maka kami jelaskan bahwa channel tersebut tidak dapat gratis. Contohnya kayak Liga Inggris, ini tidak bisa gratis sama sekali ya. Kalaupun ada seperti di forum-forum yang bahas soal acakan Taito Biske, Powerful atau CC Camp yang katanya gratis, namun tetap harus ada usaha lebih atau ekstra yang dikeluarkan. Misal tracking parabola untuk mencari channel feed, dan itu lumayan susah. Dan jaminannya pun belum tentu kebuka terus ya channelnya. Kadang muncul, kadang tidak. Jika mau nonton secara berbayar, maka bisa lanjut ke topik berikutnya. Untuk siaran berbayar itu biasanya ada dua tipe ya. Ada yang pasca bayar, ada juga yang pra bayar. Contoh pasca bayar yang dijual bebas receivernya adalah Visionku. Namun untuk pasca bayar ada juga yang tidak dijual bebas, seperti MNC Vision, Transvision, atau kalau dulu ada yang namanya Indovision ya. Cuman sekarang sudah ganti MNC Vision. Terus yang kedua ada model prabayar, yang mana ini sangat banyak macamnya dan dijual bebas di pasaran. Prabayar di sini sistemnya mirip isi pulsa atau token listrik. Misalnya pengen nonton Mola TV saja atau Liga Inggris saja di receiver Next Parabola. Jadi cukup beli voucher untuk Liga Inggris saja, tidak perlu beli paket atau voucher yang selainnya. Jika bulan depan tidak ingin meneruskan atau tidak mau lanjut paketnya, tidak masalah. Tidak perlu diisi, atau bisa juga pindah ke paket yang selainnya. Nah, biasanya ketika mereka kita jelaskan seperti ini, ada yang masih pengen tanya-tanya lebih lanjut, ada yang sudah berhenti. Karena mereka tahu, oh ternyata channel yang pengen didapatkan harus bayar. Apalagi channel bola. Nah, jika pembeli paham dan sepakat dengan penjelasan kami soal channel yang prabayar atau pasca bayar, kami baru lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kami tanyakan dulu, mau pasang parabola yang C-band atau KU-band. Nah, sebelum lanjut di poin ini, biasanya kita pastikan dulu ya, pengennya nonton channel apa nih. Jadi memang harus dipastikan dulu pengennya nonton channel apa. Jika sudah pasti atau fix, nah ini akan mudah dijawab untuk pemasangan parabolanya. Misal, oh ya udah saya pengennya nonton channel lokal lengkap termasuk MNC Group. Jadi cuma channel lokal saja. Nah, dari sini bisa kami tawarkan mau pasang yang parabola C-band atau KU-band. Kami jelaskan dulu parabola KU-band itu identik dengan parabola mini yang kecil. Kalau parabola C-band identik dengan parabola jaring. Tapi belum tentu juga ya, makanya kami sebut identik. Soalnya di lapangan ada juga parabola C-band yang pakai ukuran mini 100 cm. Ada juga parabola KU-band yang pakai parabola 10 feet jaring atau yang 6 feet solid. Biasanya pembeli kami tanya apakah ada space atau lahan kosong untuk pemasangan di rumah. Jika ada, maka bisa pasang parabola C-band jaring yang besar. Namun jika tidak ada space lagi atau ada space tapi sangat kecil, biasanya kami tawarkan untuk pasang parabola mini yang KU-band. Nah, sebelum lebih jauh lagi, biasanya kami sampaikan bahwa budget untuk pemasangan parabola C-band yang besar lebih mahal dibanding parabola mini yang KU-band. Mulai dari spare partnya seperti disk jaring, LNB-nya, terus tiang parabolanya, dan lain-lainnya. Hingga jasa pasangnya pun lebih mahal dibandingkan pasang parabola mini KU-band. Jika budgetnya masuk atau cocok dengan pembeli, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya tidak akan membahas lebih detail tentang spare part dari mulai disk, LNB, kabel, dan lain sebagainya. Kami batasi pembahasannya di pemilihan receiver parabola agar tidak terlalu panjang dan melebar. Jadi setelah menentukan channel dan jenis parabola yang ingin dipilih, maka tahap berikutnya mau pilih merek apa. Sesuai dengan pilihan channel dan jenis parabola pembeli. Di sini saya contohkan pembeli hanya ingin nonton MNC Group saja atau channel lokal lengkap dan pakai parabola mini KU-band. Maka kami akan menawarkan receiver Transvision Nusantara BlackBerry, receiver K-Vision, receiver Garmin Diagool, atau receiver Next Parabola. Nah, pas penawaran ini biasanya pembeli akan tanya, apa saja bedanya dari semua merek di atas. Pertama, kami beri penjelasan dulu jumlah channel dan list paket prabayar dari masing-masing receivernya. Di sini pembeli bisa lihat dan cek
akan dapat channel gratis apa aja, harga paketnya, dan jenis paket yang didapatkan. Kedua, baru kita jelaskan fitur dari tiap receiver atau dari tiap mereknya. Nah, ini adalah bagian terakhir yang itu selalu jadi perhatian pembeli. Di sini kami jelaskan lebih jauh tentang fitur-fitur dari receivernya. Misalnya untuk receiver yang non berbayar, fiturnya lebih lengkap seperti fitur internet, YouTube, fitur buka acakan, fitur merekam, itu semua pasti ada. Namun tidak dapat digunakan di satelit berbayar atau channel yang acakannya tidak akan bisa dibuka. Contohnya channel MNC Group pasti tidak bisa. Kami juga jelaskan fitur receiver berbayar mulai dari merek dan tipenya. Ada yang punya fitur seperti receiver non berbayar. Contohnya ini adalah Next Parabola Garuda Biru yang punya fitur lengkap. Tapi ada juga receiver yang fitur-fiturnya terbatas seperti K-Vision, Transvision, dan yang lainnya. Jika pembeli menerima fitur-fitur dari receiver yang ditawarkan, jadi sudah bisa dipastikan ya receiver mana yang cocok. Tapi kadang ada juga yang masih tanya. Contohnya tanya soal receiver yang bisa browsing, buka Facebook, main game, atau buka channel berbayar. Akan kami jawab, untuk receiver yang berbayar dan punya fitur tersebut tidak ada untuk saat ini. Namun ada receiver yang non berbayar yang bisa browsing, Facebook, YouTube, dan lainnya. Namun harus mempunyai operating system Android seperti Matrix Burger Android atau MMP Jakarta yang dulu sempat beredar di pasaran. Cuman kalau pakai receiver seperti ini, konsekuensinya jelas tidak bisa membuka MNC Group di jalur parabola dan hanya bisa membuka satelit yang gratisan saja. Di sini jika pembeli memang lebih cenderung suka fitur-fitur browsing atau YouTube, kami biasanya menyarankan untuk menggunakan alat Anycast atau Android Box saja. Dengan catatan mereka sudah punya koneksi internet unlimited, baik berlangganan internet kabel atau pakai kuota unlimited via router atau hotspot HP. Nah, tadi adalah beberapa pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada jenis pembeli yang pertama, yang belum punya parabola sama sekali. Nah, pastinya kita juga akan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada pembeli yang jenis atau tipe kedua, yaitu yang sudah punya antena parabola. Biasanya sih pembeli tipe ini adalah pembeli yang sudah pernah pakai antena parabola tapi berhenti pakai sudah sangat lama dan mereka ingin lanjut pakai antena parabola lagi. Atau mereka barusan pasang parabola tapi tidak cocok dan ingin membeli atau memperbarui antena parabolanya. Nah, pembeli tipe ini biasanya punya pertanyaan yang khas ya. Kan apa receiver parabola ini bisa dipakai di parabola bekas, Big TV, MNC Vision, Transvision, dan lain-lain. Kan apa receiver parabola ini bisa dipakai untuk parabola C-band, KU-band, atau KU-band saja. Kan apa receiver parabola ini bisa untuk satelit lain. Kan apa receiver parabola ini bisa digunakan untuk siaran gratisan. Kan apa receiver parabola ini punya fitur acakan, YouTube, fitur merekam, dan lain-lain. Biasanya untuk yang sudah pernah pakai parabola atau sudah punya parabola, ini agak gampang menanganinya. Ditambah lagi jika pembelinya sudah paham parabola ya. Namun ada juga kasus mereka yang sudah pernah pakai parabola tapi masih awam atau tidak paham apa-apa soal parabola. Biasanya sih sebelumnya untuk pemasangannya dipasangkan oleh teknisi, jadi mereka cuma terima jadi saja. Nah, untuk pembeli jenis ini biasanya kami perlakukan sama dengan pembeli yang belum pernah pasang parabola sama sekali, karena sama-sama awam atau belum paham tentang parabola. Jadi pembeli kedua ini yang kita fokuskan adalah pembeli yang sudah pernah pakai parabola atau sudah punya parabola dan mereka juga sudah paham tentang parabola walaupun tidak mendalam ya. Biasanya pengen ganti parabola atau ganti receivernya. Kalau untuk para teknisi juga biasanya masuk ke tipe pembeli yang seperti ini ya. Jadi mereka sudah paham betul soal parabola luar dalam, cuman memang ingin ganti receiver dan mereka belum update soal receiver-receiver yang terbaru. Pasti pertanyaan yang paling awal kita tanyakan, untuk saat ini pakai parabola apa? LNB-nya pakai C-band atau KU-band? Terus pakai satelit apa? Hal ini penting diketahui karena juga banyak pembeli yang tidak tahu apa-apa karena parabolanya dipasangkan oleh teknisi. Sehingga kami biasanya meminta foto parabola dan siaran yang ditonton saat ini. Dan yang paling penting kita tanyakan ya, saat ini atau dulu pernah pakai receiver apa? Info ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dari pembeli. Jika receivernya masih receiver non prabayar,
sangat mungkin keluhannya tidak ada MNC Group atau channel MNC Groupnya nggak kebuka. Namun jika sudah pakai receiver yang prabayar, biasanya ingin nonton channel yang difavoritkan, karena siaran atau channel tersebut tidak ada di receiver yang dia pakai saat ini. Jadi lanjut kami tanya, pengennya akan nonton channel apa? Misal saat ini pakai Kvision dengan parabola mini KU Band, pengennya nonton siaran Liga Inggris. Nah kalau kasusnya seperti ini butuh solusi yang lebih ribet ya, dibanding dengan yang pakai receiver Kvision dengan parabola J-Band yang ingin nonton siaran Liga Inggris. Sebelum lebih jauh, maka kami tanya budgetnya dulu, dengan maksud kami bisa menyarankan pergantian LNB dan arah parabola. Karena ada pembeli yang budgetnya terbatas, jadi solusi yang diberikan pun berbeda. Misal pembeli budgetnya terbatas, hanya mampu beli receivernya saja. Jadi solusinya yaitu beli receiver yang diinginkan, terus rubah arah parabola jika arah parabolanya belum sesuai. Cuman konsekuensinya receiver yang lama tidak dapat digunakan. Berbeda lagi jika ingin pakai receivernya yang lama, yaitu receiver Kvisionnya tadi, plus ingin pakai receiver next parabola juga, jadi bersamaan. Mau nggak mau solusinya adalah pakai dua parabola atau pasang dua LNB dan setting ulang parabolanya. Soalnya satelit Kvision dan next parabola di jalur parabola mini KU Band itu berbeda ya. Makanya butuh dua parabola atau butuh dua LNB dalam satu parabola. Pastinya harus setting ulang arah parabolanya. Jika tidak bisa setting parabolanya, solusi termudah adalah panggil teknisi parabola. Tentu hal ini butuh budget lebih ya, di luar budget beli receiver parabolanya. Jika masalah budget dan faktor sebelumnya tidak ada masalah, maka lanjut ke pertanyaan fitur apa yang diinginkan dari receivernya. Sama dengan kasus pembeli yang belum punya parabola ya. Jadi buat pembeli yang sudah punya parabola, pertanyaannya juga sama. Misal saat ini pakai parabola J-Band, terus sudah pakai receiver Kvision, ingin nonton Liga Inggris, tapi tidak mau berbayar. Punya budget lebih, terus ingin fitur Biscay, CCcam, YouTube, dan lain-lain. Maka kami memberikan alternatif receiver non berbayar seperti Skybox A1 Plus yang bisa YouTube dan fitur acakan. Lalu memasangkan aktuator agar parabola bisa bergerak ke satelit yang ada acakannya. Jika sudah tahu fitur-fitur yang dimau, maka pembeli bisa memilih produk receiver yang dibeli dan akan digunakan. Oke boys, tadi adalah beberapa hal atau poin yang perlu diperhatikan oleh pembeli sebelum membeli receiver atau antena parabola. Poin-poinnya kami buat secara berurutan, sehingga mudah untuk menemukan solusi dan kebutuhan receiver yang cocok dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing pembeli. Jadi untuk pembeli kami sarankan untuk bertanya sesuai urutan poin-poin tadi. Jangan sampai kebalik ya, soalnya ini juga banyak kasus yang terjadi. Contohnya ada pembeli yang membeli receiver Transvision Nusantara Greenberry. Nah pembeli ini pertanyaan pertama itu tanya apakah bisa MNC Group. Nah kalau pertanyaan pertama langsung begini, penjual pasti langsung menjawab, jelas bisa, karena memang semua receiver Transvision Nusantara sudah bisa MNC Group. Tapi pembeli tidak menanyakan dulu receiver Nusantara Greenberry ini cocok di parabola apa. Dan dia juga tidak menjelaskan kalau posisinya sekarang dia itu pakai receiver apa. Padahal di sini pembeli pakai parabola KU Band yang masih mengarah ke satelit Ninmedia Asiasat 9. Tentunya ini butuh rubah arah parabola dulu ya, sebelum memakai Transvision Nusantara Greenberry. Ditambah lagi akan muncul masalah lain. Jadi ketika barang sudah sampai, terus diaktifasi dan dicoba, ternyata tidak muncul channelnya. Bahkan channel lokalnya juga tidak muncul sama sekali. Ya karena ini adalah receiver Nusantara Greenberry yang memang didesain khusus untuk J-Band. Kalau ke KU Band harus migrasi atau membeli paket basic 50.000. Baru nanti akan muncul semua channelnya termasuk channel lokal. Nah biasanya pembelinya ini langsung ngomel-ngomel ya. Langsung marah ke penjualnya, ngomel-ngomel, kenapa kok receivernya nggak bisa membuka channel. Sebenarnya kalau diruntut kesalahannya juga ada di penjualnya ya, yang itu tidak menjelaskan secara detail atau tidak menanyakan secara detail ke pembeli. Tapi dari pembeli pun juga salah, karena tidak tanya-tanya lebih mendalam soal receivernya, atau pertanyaannya tidak urut sesuai dengan poin-poin yang kami sampaikan di awal tadi. Nah inilah kesalahan kalau poin-poin pertanyaan tadi itu terbalik urutannya.
Akan berbeda kasusnya kalau pembeli tadi itu bertanya sesuai poin-poin yang sudah kami urutkan. Misal poin pertama mereka tanya soal parabolanya. Jadi saat ini saya pakai parabola mini KU band. Terus masih mengarah ke satelit Ninmedia Asiasat 9. Kira-kira receiver apa ya yang cocok? Soalnya saya pengen nonton channel MNC Group dan juga channel lokalnya lengkap. Nah, kalau urutannya seperti itu, pasti penjual akan lebih mudah menyarankan receivernya. Tentu receiver yang disarankan bukan Nusantara Greenberry. Yang disarankan adalah Nusantara Strawberry atau Nusantara Blackberry. Dan tentunya akan disarankan untuk merubah arah parabolanya dulu, atau kalau pengen tetap pakai receiver yang lama, biasanya akan disarankan untuk membeli LNB baru, sehingga bisa dipakai kedua satelit. Nah, ini adalah contoh kasus kalau pembeli itu bertanya sesuai dengan poin-poin yang sudah kami urutkan. Jadi kami bisa merekomendasikan receiver yang sangat pas dengan keinginan dan kebutuhan pembeli. Karena memang tujuan utama kami adalah mencoba membantu buat pembeli yang awam agar tidak salah dalam menentukan receiver atau parabola yang paling cocok. Oke bos, sepertinya poin-poinnya sudah detail dan lengkap ya. Atau kalau kalian punya pendapat lain soal hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli receiver atau antena parabola, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Kami juga membuka diskusi lebih detail buat kalian yang masih awam atau bingung soal parabola. Tentunya di kolom komentar. Jadi langsung tanya di kolom komentar, nanti pasti kami jawab. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan ataupun kekeliruan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.